Jumat RKS, kajian Jumat RKS dengan tema spesial fikih musibah. Utamanya adalah menyikapi musibah yang terjadi di Cianjur. Kita ucapkan belasungkawa kepada mereka, turut berduka sangat dalam kepada banyaknya korban yang terjadi hingga ratusan ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Semoga para mukminin dan mukminat mereka mendapatkan ampunan dari Allah atas segala dosa dan wafatnya mereka merupakan husnul khatimah. Amin. Dan yang masih dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran, limpahan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan buat kita semua mudah-mudahan ini menjadikan efek peringatan keras gitu ya. Kita tidak jauh dari Cianjur, kita di Bogor, di Jakarta itu masih tidak jauh dari Cianjur. Jadi sangat layak kita sangat layak kita membantu dan kita harus mendapatkan efek peringatan itu. Dan konon kalau secara ilmiah pergerakan sesar-sesar di bawah tanah, di bawah bumi ini terus terjadi ya, dan bisa kemana-mana. Jabodetabek bukan jaminan akan aman ya. Hanya orang-orang soleh yang melakukan istighfar rutin, sholat rutin, ibadah yang rajin, insya Allah mudah-mudahan mencegah datangnya bencana di tempat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, tidak berpanjang kata, kita serahkan kepada Ustadz Aun Rafiq untuk memulai kajian fikih musibah pada hari ini. Tafadhal masykurun. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melakukan kajian perenungan tentang satu tema yang tentu terkait dengan musibah yang baru saja kita dialami khususnya dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Mudah-mudahan Allah meringankan musibah mereka, Allah menguatkan mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang fikih musibah. Ya, artinya memahami musibah itu seperti apa. Kita sebagai seorang mukmin berkewajiban untuk memahami masalah ini dengan pemahaman yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan kata musibah di dalam Al-Qur'an dengan segala pecahan katanya gitu. Di dalam Al-Qur'an itu kata musibah disebutkan 75 kali. Tapi kata yang lainnya yang menjadi penawarnya itu adalah kata syukur, juga disebutkan oleh Allah 75 kali gitu. Artinya di sini ada tawazun, ada keseimbangan yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia juga sama banyaknya gitu dengan musibah yang mungkin dialami oleh manusia. Hanya kadang manusia ketika mendapatkan musibah seolah-olah itu menghancurkannya, seolah-olah itu suatu peristiwa yang
katakanlah tidak adil gitu. Mungkin ada sebagian orang berpikir begitu. Tetapi ternyata di dalam Al-Qur'an kata syukur itu disebutkan dalam jumlah yang sama, yaitu 75 kali. Nah, dari sini kita hendaknya memahami masalah ini dengan pemahaman yang benar supaya kita tidak salah menyikapi berbagai musibah yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, arti kata musibah itu didefinisikan oleh para ulama dengan definisi yang beragam tetapi maksudnya sama, yaitu segala sesuatu yang dialami manusia berupa sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu biasa disebut musibah. Sebagian ulama, sesuatu yang besar itu baru disebut musibah, kalau kecil tidak disebut musibah. Tapi kalau dari ayat-ayat Al-Quran kita bisa melihat ternyata Allah menyebut hal yang kecil juga musibah. Ketika sesuatu yang tidak disukai manusia itu terjadi atau dialami, maka itu adalah musibah. Nah, itu musibah, ya. Dan kadang musibah itu identik dengan kata ibtila, ujian. Ya, jadi karena ujian itu biasanya ya umumnya ujian itu tidak menyenangkan, maka sering kemudian dipahami sebagai musibah. Walaupun ada juga ujian yang menyenangkan. Tapi karena menyenangkan sehingga itu tidak dipahami sebagai sebuah musibah, maka disyukuri. Itu arti musibah. Karena itu ya berbagai bencana atau berbagai problematika kehidupan yang menimpa manusia secara umum, baik yang umum ataupun yang khusus, baik itu berkaitan dengan dengan bumi, ya kadang ada musibah yang mengenai bumi saja, tapi tidak mengenai manusia. Sehingga ada kata-kata, ada korban jiwa, nggak ada. Nah, itu namanya musibah yang menimpa bumi, menimpa tanah, menimpa tempat, tapi tidak ada korban jiwanya. Kalau ada korban jiwa, berarti ada musibah itu menimpa tempat dan juga anfus. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 155 itu Allah menyebut walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ya. Nah, ini dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sesuatu dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, kenapa hal-hal ini disebut musibah? Karena lanjutan ayat itu mengatakan wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang sabar itu adalah orang-orang yang apabila mereka ditimpa satu musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kekurangan rasa lapar atau kelaparan atau rasa takut, tidak aman lagi. Kalau kita hidup di sebuah lingkungan, di situ tidak ada keamanan sama sekali, sehingga kita hidup ketakutan, nah itu musibah namanya. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa musibah itu ada dua kategori diantaranya, dari satu kategori, ya. Nanti ada kategori yang lain. Jadi musibah itu bisa berupa hal yang bersifat materi. Ada juga yang bersifat maknawi, gitu, yang non materi tadi itu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Al khauf, rasa takut itu kan bukan materi, tapi itu musibah ketika kita hidup di sebuah negeri misalnya atau di sebuah lingkungan, di situ kita merasa takut, cemas, nggak ada keamanan, dan itu bencana, musibah bagi kita. Bahkan bisa jadi lebih menyakitkan, gitu, lebih berat ya efeknya ketimbang musibah-musibah yang bersifat kebendaan. Itu hakikat musibah yang pertama.
atau definisi musibah. Yang kedua, kalau kita baca Al-Quran, ternyata musibah itu salah satu sunnah ilahiyah, hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan ini. Artinya kita manusia ini dalam menjalani kehidupan ini pasti akan menghadapi apa yang disebut dengan musibah itu. Itu sudah menjadi sunnatullah gitu, dalam kehidupan ini. Itu bisa kita baca misalnya dalam surat Al-Hadid ayat 22-23. Ini mohon maaf saya belum sempat membuat PowerPoint-nya karena mendadak juga mintanya ya Ustaz Miftah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Dan tidaklah menimpa suatu musibah fil ardi di bumi wala fi anfusikum ataupun yang menimpa diri kamu. Jadi baik yang musibah itu berupa musibah menimpa bumi, benda, ya, peristiwa, atau yang menimpa diri kamu. Diri kamu itu bisa juga tadi rasa takut dan lain sebagainya, atau musibah yang lainnya lah seperti yang dialami saudara-saudara kita sekarang ini. Semua itu illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah ditetapkan oleh Allah sebelum bumi ini diciptakan gitu. Luar biasa. Ya, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna dzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah bagi Allah untuk menetapkan itu. Karena Allah Maha Kuasa. Supaya kita memahami ya, tidak apa ya, tidak putus asa gitu ketika kita menghadapi itu. Nah, tujuannya supaya kita belajar, supaya kita kuat. Salah satu tujuan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu supaya kita punya kepribadian yang kuat. Ya, di ayat 23-nya Allah melanjutkan likaila ta'sau ala ma fatakum. Supaya kamu tidak putus asa ya atas apa yang luput dari kamu. Ya. Wala tafrahu bima atakum, dan juga jangan terlalu gembira ketika mendapatkan sesuatu. Ingat, dunia ini adalah tempat ujian. Karena itu ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan bersedih. Namanya ujian, bisa jadi setelah ujian kita lulus naik kelas. Jadi belum final kita di dunia ini. Ya, itu baru ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, itu ternyata kadang-kadang musibah dihadirkan oleh Allah untuk menegur kita agar kita memperbaiki sikap kita, tidak sombong dengan harta, pangkat, jabatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ini dalil yang mengingatkan pada kita bahwa musibah itu adalah salah satu sunnatullah yang akan diberlakukan dalam kehidupan ini. Begitu juga dalam surat At-Taghabun ayat 11, Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah terjadi satu musibah kecuali dengan izin Allah. Ya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbahu. Allah pasti akan menunjuki hatinya. Di sini ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala agar seseorang itu ketika menghadapi satu musibah, itu hendaknya musibah itu menjadi pelajaran untuk meningkatkan keimanan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi. Atau hakikat musibah. Ternyata musibah itu merupakan salah satu sunnatullah dalam kehidupan ini. Yang ketiga, macam-macam musibah. Musibah ini bermacam-macam, termasuk dalam kaitannya dengan fungsinya dan lain sebagainya. Ya, yang pertama ada musibah yang disebut dengan
musibah itu jamaknya masoib ya. Musibah itu jamak bentuk pluralnya itu masoib. Ada yang disebut masoibul kasfi. Apa yang dimaksud dengan masoibul kasfi? Yaitu satu musibah yang tujuannya untuk mengungkap keimanan seseorang, mengungkapkan jati diri seseorang. Jadi, dan itu bukan hukuman. Sengaja Allah menghadirkan satu musibah pada diri seseorang untuk mengungkapkan. Biasanya ini dialami oleh para nabi. Ya. Sehingga kita tahu dari situ kita belajar bagaimana misalnya para nabi yang diuji oleh Allah dengan ujian-ujian berat, Nabi Yusuf kita ya. Nabi Ayub juga diuji dengan sakitnya. Tapi mereka bersabar itu ketika dalam riwayat itu disebutkan ketika didesak oleh istrinya, ya, sampean ini kan nabi, katanya, kenapa enggak sedangkan nabi itu punya doa yang dikabulkan oleh Allah. Kenapa enggak minta, kan enggak dimanfaatkan, itu segera dimanfaatkan fasilitas doa ini, segera minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kalau kita langsung dipakai itu kalau punya fasilitas itu. Tapi dalam riwayat itu disebutkan Nabi Ayub mengatakan, saya malu kepada Allah. Allah memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita bertahun-tahun. Lebih dari 25 tahun kita menikmati itu. Ini baru dikasih ujian setahun kita sudah ingin menggunakan fasilitas doa itu. Saya ingin menikmati dulu. Katanya. Luar biasa. Ya, baru kemudian Nabi Ayub berdoa kepada Allah setelah bertahun-tahun menjalani itu, menikmati itu. Nah, ini kualitas nabi ya, kualitas para nabi ya. Dan ketika musibah itu dihadirkan oleh Allah, itu bukan hukuman bagi mereka, itu bukan hukuman, tapi Allah ingin menunjukkan kualitas manusia-manusia hebat. Ya, ada orang-orang yang diuji oleh Allah dengan ujian berat itu, tapi mereka bisa bersabar. Ya, begitu juga ya para orang-orang soleh di masa dahulu, kaum sufi dan sebagainya itu kalau dikasih penyakit nggak segera minta kesembuhan, dinikmatinya karena itu Allah ingin dari situ Allah ingin menunjukkan kualitas dirinya. Jadi ini kita bisa mengambil ibrah dari sini. Kadang-kadang kita baru sakit ya, berkeluh kesah ya, istilahnya itu gerung-gerung gitu, apa itu namanya, berkeluh kesah lah ya, banyak berkeluh kesah. Ngersulo. Ya, ngersulo kalau orang Jawa bilang, banyak ngersulonya. Ya Allah, kenapa saya ini? Kadang-kadang saya ini sudah banyak ibadah kok masih diuji dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Ada nagih malah menyalahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kualitas musibah, tujuan musibah yang pertama ini untuk mengungkapkan kualitas seseorang. Makanya di dalam surat Ali Imran ayat 179 itu Allah menyebutkan, maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabisa minat thayyib. Allah tidak akan membiarkan orang-orang beriman itu dalam keadaan seperti adanya sekarang sampai Allah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk gitu. Artinya sampai Allah bisa mengungkap memang berkualitas orang ini gitu. Kalau belum diuji kan kita nggak tahu. Nah, orang itu ini doktor, ini LC, ini MA, ini nggak punya, ini kan setelah ujian semua itu. Kalau nggak ikut ujian ya nggak punya titel itu. Gitu. Ya, kira-kira dalam iman itu begitu. Kalau seseorang bisa mencapai tingkatan mustaqim atau as-shadiqin, as-sabirin, al-qanitin, al-khasyiin itu kan setelah melewati ujian-ujian itu semuanya. Nah, ini musibah-musibah ini ya dihadirkan oleh Allah untuk mengungkap kualitas itu semuanya. Nah, dari sini musibah ini nikmat gitu.
kenikmatan yang seringkali kadang-kadang kita tidak menyadari gitu. Malah berkeluh kesah gitu. Padahal itu untuk mengungkapkan jati diri kita. Itu yang pertama. Ada yang kedua, macam musibah ini, kategori kedua adalah masoib li ghufranid dunub. Musibah untuk mengampuni dosa. Atau dalam kata lain disebut masoib daf'in wa raf'in. Kadang-kadang dengan istilah itu. Musibah dalam rangka untuk menghapuskan dosa atau untuk meningkatkan derajat seseorang atau meningkatkan kapasitas seseorang. Ada orang Islam atau seorang mukmin kualitas imannya bagus, ya pemahamannya bagus, tapi dan kemampuannya dia membawa beban itu banyak tuh, ya. Tetapi dia hanya memanggul, memikul beban yang ringan, gitu. Maka diberi ujian oleh Allah supaya dia naik kelas dan bisa meningkatkan kapasitasnya. Dan tentu setelah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalilnya ada ayat tadi itu surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 itu. Ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Dan pasti kami akan menguji kamu dengan sesuatu berupa rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Maksudnya kekurangan jiwa ini ada orang-orang yang sangat dicintainya dipanggil oleh Allah atau ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggal mati istri, ditinggal mati suami, tinggal mati anak. Kadang-kadang ada orang nggak kuat itu ditinggal mati oleh anak yang sangat disayanginya, kayaknya dia stres. Ini sudah anaknya satu-satunya meninggal lagi. Ya, atau istri yang selama ini memberikan dukungan, ya dukungan moral, dukungan finansial bahkan, ternyata dipanggil oleh Allah di saat-saat ketika itu sangat diperlukan. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Khadijah, Siti Khadijah itu kan, ya ini anfus ini. Jadi ini musibah yang diujikan oleh Rasulullah SAW oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Ketika beliau sangat memerlukan dukungannya Khadijah dengan harta, dengan kasih sayangnya, dengan pengalamannya, dengan keibuannya itu kan Rasulullah agak terbantu itu dengan istrinya yang sangat berpengalaman itu. Begitu juga pamannya. Tapi di saat-saat sangat diperlukan dipanggil oleh Allah. Nah, situasi ini bisa juga dialami siapa saja. Ya, kadang-kadang ada orang stres karena nggak siap. Ya, ditinggal suaminya juga begitu stres, nggak siap. Ditinggal istrinya stres, tidak siap. Kenapa? Karena dia sangat berharap dengan bantuannya. Nah, di situ Allah ingin menguji, jangan bergantung pada manusia. Ya, jangan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah ingin meningkatkan derajat orang itu, kualitas itu, kapasitasnya ingin dinaikkan gitu. Dan kita harus senantiasa husnudzan kepada Allah. Nah, wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa satu musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Kalimat ini luar biasa. Ini menunjukkan kalimat yang diucapkan oleh seorang mukmin ketika menyikapi satu musibah. Ini mencerminkan keimanan yang sangat kuat. Jadi sehingga dia tenang. Ya, dia tidak depresi, tidak goyang, ya, dia tenang dengan keimanan ini. Nah, karena itu di lanjutan ayatnya Allah berfirman, ulaika alaihim sholawatun min rabbihim. Mereka itu mendapat sholawat dari Allah, maksudnya mendapatkan rahmat, dapat penguatan dari Allah, warahmah dan rahmat, wa ulaika humul muhtadun. Jadi mereka diampuni oleh Allah, dikasih rahmat, dikasih. Jadi musibah itu
untuk meningkatkan naik kelas gitu. Orang jadi naik kelas. Melalui musibah itu orang bisa mendapatkan rahmat Allah. Melalui musibah itu orang mendapatkan sholawat dari Allah, limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu fungsi musibah dalam kehidupan ini. Maka jangan keburu berkeluh kesah ketika diuji oleh Allah. Ya, diuji oleh Allah hilang motor. Gitu. Bisa jadi Allah ingin naikkan kelas itu. Kalau kita sampai, bisa jadi Allah ingin ganti dengan mobil yang lebih baik. Gitu. Tapi ketika kita kehilangan motor, itu sikap kita, Masya Allah. Saya pernah punya teman, dia kehilangan motor, akhirnya dia marah. Dia dulunya aktif berdakwah dan dia sudah lama pengen punya motor gitu. Setelah punya motor beberapa bulan, motornya hilang. Akhirnya dia salah menanggapi itu. Akhirnya dia berhenti, tidak mau berdakwah. Dan saya ini kan berdakwah, kok masih diuji dengan hal-hal yang tidak mengenakan seperti ini. Akhirnya dia berhenti. Nah, itu salah menyikapi. Dia tidak tahu, bisa jadi mau dikasih mobil. Tapi karena nggak sabar, akhirnya mobil nggak datang. Bisa jadi hal-hal seperti itu ada dalam kehidupan kita. Ya. Atau bisa jadi kita akan dikasih oleh Allah sesuatu yang lebih besar nanti di akhirat, kalaupun tidak di dunia. Kalau misalnya musibah itu kemudian mengakibatkan seorang meninggal seperti yang terjadi di Cianjur, ada yang meninggal, ada yang wafat dan sebagainya, bisa jadi itu menjadi hal yang positif. Gitu. Kita lihat dari sisi positifnya. Yang ketiga ada yang disebut dengan masaibur rad'i. Musibah untuk memberikan peringatan supaya berhenti dari kejahatan, supaya berhenti dari keburukan, berhenti dari kelalaian, gitu. Supaya menyadari kesalahan-kesalahannya selama ini. Nah, ada musibah yang dihadirkan oleh Allah dengan tujuan seperti ini. Ya, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam peristiwa dalam satu peperangan ya di surat Ali Imran ayat 169. Ini berkaitan dengan sikap sebagian sahabat yang kemudian diuji oleh Allah dengan kekalahan. Kekalahan di tahap kedua dalam perang Uhud itu ya. Ketika mereka diserang oleh musuh, mereka mengatakan awalamma diceritakan oleh Allah awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hada. Apakah ketika mereka mendapatkan musibah dan kamu sudah pernah mengalami musibah itu, qultum anna hada, kalian mengatakan anna hada, ini apa sebabnya kok kita kena musibah ini? Nah, dijawab oleh Allah, qul huwa min indi anfusikum. Kenapa kalah kamu? Kan sudah orang yang beriman, orang yang ini masih kalah dalam peperangan. Kata Allah, qul huwa min indi anfusikum. Katakan Muhammad, ya, itu karena ada kesalahan dalam diri kamu. Apa yang terjadi dalam perang Uhud? Ada kesalahan yang dilakukan oleh sebagian prajurit yang tidak mematuhi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mengakibatkan kekalahan. Nah, itu yang harus diperbaiki. Jadi tujuan musibah itu dihadirkan oleh Allah supaya kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Ya, kalau maksiat berhenti dari maksiat. Kalau kemungkaran segera hentikan kemungkaran itu. Begitu juga ketika terjadi perang Hunain. Ya, ketika ada seorang yang mengatakan kita jumlahnya banyak tidak akan dikalahkan oleh musuh, akhirnya Allah berikan kekalahan itu. Nah, supaya itu jadi pelajaran. Bisa jadi banyak musibah-musibah yang dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan kita yang tujuannya supaya kita menyadari berbagai kesalahan. Makanya ketika kita mengalami musibah, baik itu musibah kecil atau besar, tersandung dan sebagainya, bahkan kata Rasulullah SAW, tidaklah seseorang tersandung batu kecuali karena dosa yang dilakukannya. Nah, kita tersandung, mobil kita nabrak batu misalnya, apa ini? Istighfar, lakukan introspeksi. Itu kata Rasulullah SAW, pasti karena
dosa yang kita lakukan. Bisa jadi itu untuk kebaikan kita supaya kita senantiasa mawas diri istilahnya ya. Mawas diri, segera menyadari. Kemudian di surat As-Sajdah ayat 21 kita bisa baca ayatnya. Musibah itu diberikan oleh Allah, walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan sungguh pasti kami akan memberikan adab yang kecil sebelum adab yang besar kepada mereka itu. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan dengan itu mereka kembali sadar, kembali bertaubat kepada Allah. Jadi kadang-kadang sebagian musibah itu dihadirkan oleh Allah sehingga orang itu sadar. Dan betapa banyak orang yang diberi sakit, diberi musibah oleh Allah, ya, kadang dalam bentuk yang sangat tidak menyenangkan, kehilangan ini, itu kehilangan orang yang sangat dicintainya, kehilangan pekerjaan, kehilangan perusahaan dan sebagainya. Tapi dari situ dia bangkit, justru dia kemudian memperbaiki, berhenti dari riba, berhenti dari kesombongan, dari keangkuhan, dan dia jadi orang baik, dan kemudian dia bisa bangkit lebih besar lagi, lebih kuat lagi gitu. Dan itu banyak kita bisa baca riwayat-riwayat hidup orang-orang sukses yang mengalami jatuh bangun itu, diantaranya ya orang soleh itu, masya Allah kita bisa menemukan itu. La'allahum yarji'un, kalau mereka pandai mengambil ibrahnya itu bisa bangkit. Itu salah satu kategori musibah yang ketiga, ya, itu namanya masaibur rad'i, musibah untuk mencegah atau memberikan peringatan. Jadi ini juga positif dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang yang karena kesibukannya ngejar dunia pagi, berangkat pagi subuh, ya gelap, pulang juga gelap, sampai ya nggak bisa berinteraksi dengan keluarga, dengan anaknya, bahkan kadang-kadang Sabtu Minggu juga nggak libur, ya. Sampai anaknya nggak kenal sama bapaknya, ya, karena nggak pernah lihat. Gitu. Nah, ketika diberikan sakit oleh Allah, harus opname, baru bisa ketemu dengan anaknya. Di situ dia baru sadar, menyadari, ya Allah, selama ini saya abai dengan keluarga, tidak memperhatikan anak, nggak pernah memberi waktu pada anak. Padahal kalau dipikir-pikir dia sibuk seperti itu untuk mencari harta itu juga untuk anaknya. Tapi cara mencari hartanya sampai nggak bertemu dengan anaknya bertahun-tahun dengan cara-cara yang seperti itu. Nah, itu kadang-kadang begitu diberikan rasa sakit sebentar gitu, seminggu, 2 minggu, dia baru sadar gitu betapa berharganya keluarga, dia bisa menikmati hidup yang sebenarnya, itu baru menyadari. Kadang-kadang ada yang peristiwa-peristiwa seperti itu kita baca atau kita dengar. Yang keempat, ada juga kategori yang disebut masaibul qasmi, musibah yang berupa hukuman. Memang musibahnya berupa hukuman. Seperti ya ketika ya orang-orang sudah diberikan peringatan berkali-kali oleh Allah, sudah nggak mempan, kasih musibah kecil-kecil juga sudah nggak mempan, ya akhirnya kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum nanti di akhirat. Dan itulah yang kita baca dalam sejarah para nabi. Ya, di surat Saba ayat 17 itu, dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Dan demikianlah kami balas mereka bima kafaru, akibat kekafiran mereka. Wa hal nujazi illal kafur, dan kami hanya memberikan hukuman itu kepada orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu juga ya kasusnya kaum Nabi Nuh dan lain sebagainya, ya, disebutkan oleh Allah di surat Al-Ankabut ayat 14 itu, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina ama fa akhadahum tufanu wa hum dzalimun. Dan kami telah utus Nabi Nuh kepada kaumnya, fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina ama,
selama 950 tahun. Dikasih waktu, tenggang waktu itu luar biasa, 950 tahun, tapi nggak mau beriman gitu, dan akhirnya fa'aqadahumut tufan. Dan akhirnya Allah menghukum mereka dengan badai, dengan banjir, ya, yang menenggelamkan seluruh bumi. Wahum dzalimun, dalam keadaan mereka mendolimi diri mereka sendiri. Jadi ini juga ada, ya, ini juga ada musibah dalam bentuk hukuman karena sudah kelewat batas, sudah dolimnya keluar kelewat batas. Begitu juga kalau kita baca di surat Al-Isra ayat 16, wa idza aradna an nuhlika qaryatan, kalau kami ingin menghancurkan sebuah negeri, sebuah kampung, amarna mutrafiha, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah, ya, orang yang hidup glamor mewah itu, kami perintahkan untuk taat, tapi fafasaku fiha, tapi mereka tidak mau, dan mereka tetap hidup seperti itu. Dan di sini kalau kita biarkan berbagai kemungkaran, kalau ada LGBT dan lain sebagainya, kita semua diam, nah bisa jadi nanti ketika umat Islam sendiri diam dengan segala kemungkaran itu, nanti akan dihancurkan oleh Allah. Fahaqqa 'alaihal qaulu, lalu mereka berhak untuk mendapatkan hukuman itu. Karena Allah sudah mengingatkan kemungkaran, kemaksiatan, kalau makin besar dan tidak ada yang mencoba untuk menghalanginya, maka Allah akan menghancurkan itu. Qadammarna tadmira, maka kami hancurkan itu. Jadi bisa jadi ada musibah yang kategorinya kategori ini sebagai hukuman, karena manusia sudah melewati batas dalam melakukan berbagai kemungkaran dan tidak ada yang mencegahnya. Kalau sudah seperti itu, ya, ketika hukuman itu jatuh, maka hukuman itu tidak hanya menimpa para pelaku maksiat saja. Orang-orang soleh yang diam, tidak berusaha untuk mencegah kemungkaran tadi itu, juga terkena imbasnya, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang keberapa tadi itu? Yang ketiga, ya. Ada juga musibah itu al-musibah kanikmatin batinah. Ada satu musibah, lahirnya musibah, tapi secara hakikatnya, tapi pada hakikatnya secara tidak nampak, itu sesungguhnya nikmat. Ya, jadi kadang seseorang secara lahiriah seperti dapat musibah, tapi dia sesungguhnya sedang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini diungkapkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216, karena manusia pandangannya, ya, penglihatannya terbatas. Kadang melihat satu musibah, dianggap itu musibah, padahal itu nikmat. Ya. Makanya diingatkan Allah, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal dia baik buat kamu. Tadi ingat definisi musibah itu kan sesuatu yang tidak disukai. Yang menimpa seseorang itu disebut musibah. Dan ini bisa masuk kategori musibah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Bisa jadi ada banyak. Kadang-kadang, ya, saya punya teman, punya anak. Itu dulu anaknya ketika sekolah di SD itu setiap kelas itu 2 kali itu 2 tahun, ya, setelah setiap kelas itu, jadi kelas SD itu hampir 10 tahun itu, padahal kan cuma 6 tahun. Begitu juga ketika dia SMP gitu, SMA juga gitu, masih hampir putus asa orang tuanya itu. Tapi subhanallah, dan dia tetap menyekolahkan anaknya. Nah, dia baru tahu anaknya itu cerdas setelah kuliah. Setelah kuliah di Trisakti, dia kuliah bahkan dia kuliah akuntansi. Waktu
Anaknya milih kuliah ngambil akuntansi. Nah, kamu kenapa ngambil akuntansi? Akuntansi itu berat. Ya nggak apa-apa, saya suka. Nah, ternyata luar biasa. Dia menjadi juara kelas. Bahkan ketika masih mahasiswa, tapi ini perempuan mahasiswi, dia sudah jadi apa? Jadi asisten dosen gitu. Nah, di situ baru dia, masya Allah, kayak kekuasaan Allah, hikmah Allah gitu. Ternyata dikasih, diperlihatkan gitu. Bisa jadi itu karena hikmah, itu disuruh belajar SD-nya yang lama, SMP-nya yang lama untuk satu hikmah yang kita tidak tahu. Dan sampai sekarang dia jadi dosen di Jogja itu anaknya itu. Wah, jadi dia baru menyadari gitu hikmah Allah itu luar biasa ternyata. Ya kadang-kadang sering kali ya, bahkan mungkin sering banyak kita alami hal yang seperti itu. Ya, kita dikasih hal yang tidak mengenakan dulu, pada itu baik. Makanya jaga husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di balik sesuatu yang tidak menyenangkan kita itu ada hikmah yang besar yang Allah ingin memberikan kita lompatan-lompatan ya dalam peningkatan diri kita. Itu beberapa kategori musibah. Kemudian kenapa musibah itu terjadi? Ya, musibah itu terjadi satu saja sebabnya, karena manusia melakukan pelanggaran. Ya, manusia melanggar aturan, manusia melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, ajaran-ajaran Allah, sehingga musibah itu terjadi baik secara kauniyah ataupun secara syariah gitu. Maka ini disebutkan oleh Allah. Musibah itu selalu sebabnya karena manusia. Ya. Dalam surat Asy-Syura ayat 30 disebutkan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah terjadi satu musibah ya kepada kamu kecuali karena fabima kasabat aydikum, pasti karena perbuatan kamu. Ya. Orang makan apa? Makan rujak terlalu pedas di luar kapasitas kemampuannya, ya akhirnya musibah, sakit perut, ya, sampai dibawa ke dokter. Nah itu kan karena melanggar, dia nggak itu kauniyah, secara kauniyah itu pasti itu secara kauniyah kalau ditabrak ya hukum-hukum kauniyah itu akan terjadi musibah. Kalau kita jalan di jalan tol nggak mengikuti aturan ya, sehingga kita bawa mobil lawan arus, pasti itu akan terjadi musibah. Itu secara kauniyah gitu. Nah, begitu juga secara syariah gitu. Kalau kita melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu pasti akan terjadi musibah dalam kehidupan kita. Sederhana sebabnya satu saja, yaitu mukhalafah atau melanggar undang-undang, melanggar aturan, melanggar ajaran-ajaran ya, hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Baik hukum itu berupa hukum kauniyah atau hukum syariah. Maka terjadi musibah. Begitu juga di surat An-Nisa ayat 79 itu ma asabaka min hasanatin famin Allah. Nah, ini tidaklah kamu mendapatkan satu kebaikan kecuali itu pasti dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, kalau kamu mendapatkan keburukan famin nafsik, itu pasti dari dirimu. Nah, ini adab kita kepada Allah. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan salahkan Allah. Ya, jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka salahkan diri kita supaya kita tetap menjaga adab kita kepada Allah. Itu sebab musibah. Ya. Lalu bagaimana kita menyikapi musibah? Menyikapi musibah dengan dua hal. Yang pertama bersabar. Ya, yang pertama bersabar. Wabas siris sabirin. Innama yuwafas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau kita bisa bersabar, berarti kita bisa mengkapitalisasi musibah itu menjadi ladang atau lahan pahala bagi kita. Allah menyebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah menyempurnakan
pahala orang-orang yang sabar itu tanpa hisab. Tanpa hisab itu nggak ada hitungannya. Kalau kita dikasih orang cek yang besar itu 100 juta, masih terbatas. Kalau kita dikasih orang cek kosong sudah ditandatangani, terserah kamu mau tulis berapa. Kita tulis 1 triliun ya 1 triliun karena memang sudah seperti itu. Tanpa hitungan sudah saking banyaknya. Nah, ini berarti musibah itu harus kita kapitalisasi menjadi media ya untuk mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan bersabar. Supaya bisa bersabar tadi itu. Cermati ya, pahami hikmah-hikmah musibah yang tadi sudah dijelaskan. Ya, untuk meningkatkan, untuk mengkapasitas kita untuk kembali memperbaiki diri, untuk menghapuskan dosa-dosa kita, itu yang harus kita pahami. Yang kedua, ridho. Nah, ridho ini di atas kesabaran. Kalau orang itu sudah bisa ridho, nah, itu berarti kita akan mencapai derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat itu sudah mencapai tingkatan ini, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tingkatan ridho itu tingkatan yang paling tinggi, karena itu ketika orang-orang beriman sudah berada di dalam surga, Allah kemudian bertanya kepada mereka, apakah kalian sudah senang dengan apa yang kami berikan, semua kenikmatan? Kami senang dan kami ridho ya Allah. Kata Allah, apakah kalian mau kami berikan yang lebih besar dari ini? Mereka bertanya, apakah ada yang lebih besar dari ini ya Allah? Ya, kata Allah, ada. Dan karena kamu ridho dengan apa yang kami berikan ini, maka aku akan berikan kenikmatan lebih besar dari itu semua, yaitu kamu bisa melihat aku secara langsung. Nah, itu tingkatan ridho itu bisa mengantarkan seseorang sampai pada tingkatan itu. Dan ini bisa kita capai melalui menyikapi berbagai musibah yang tidak menyenangkan yang bisa kita kelola, ya, yang bisa kita manage, sehingga kita bisa mencapai tingkatan ridho tadi itu. Ya. Sikap ridho ini diabadikan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 51. Bagaimana ridho terhadap musibah yang menimpa ini? Yaitu kul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan Muhammad, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kadang ya kita sulit menerima ini. Kadang kita nyari kambing hitam kan gitu kalau terjadi musibah. Ini salahnya, ini menyalahkan sana sini. Harusnya kita introspeksi saja dan menyadari bahwa itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Bahkan tadi di ayat yang kita baca sebelumnya, illa min qabli an nabra'aha. Ya, sudah ditetapkan Allah sebelum bumi ini diciptakan oleh Allah. Nah, ini namanya ridho dengan qada dan qadar Allah. Itu ridho kepada qada dan qadar Allah. Seperti ketika menyikapi bencana yang terjadi ini, supaya adem hati, pikiran, ya kita kembalikan kepada Allah. Ya, ternyata hal-hal seperti ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca penjelasan dari ilmuwan kemarin. Ada lempengan mana itu? Lempengan mana? Bandung itu ya, Lembang ya. Katanya akan bergerak. Itu menurut ilmuwan. Kalau Allah tidak menghendaki ya tidak terjadi. Jadi jangan mutlak-mutlakan gitu juga. Kalau Allah tidak menghendaki ya tidak terjadi. Itu secara ilmiah saja, tapi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita nggak terlalu stres menghadapi. Nah, itulah beberapa hal yang terkait dengan bagaimana kita menyikapi musibah yang terjadi.
kita selanjutnya mungkin kita tanya jawab, kita perdalam melalui dengan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Nur Rafiq atas materinya tentang musibah. Semoga menjadi pencerahan di saat sekarang ya, karena kita baru saja ditimpa musibah tetangga kita. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin memperdalam dengan materi ini? Bapak Ibu yang hadir ini merupakan orang-orang pilihan ya di pagi hari Jumat ini. Semoga beri keberkahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, enggak. Iya, Bu, silakan Bu. Silakan Bu. Ya, Ustadz, saya mau nanya, kan kalau misalnya kerap ya, kalau ada musibah-musibah kayak gini, ada sebagian masyarakat kita yang mengatakan ini merupakan dosa-dosa dari warga setempat misalnya, makanya diberikan azab begini. Apakah betul begitu, Ustadz? Tapi apakah di sisi lain adanya musibah yang menimpa suatu penduduk itu adalah cara Allah mencuci dosa-dosa mereka, dan ketika mereka syahid atau meninggal karena musibah itu kayak warga Cianjur sekarang, apakah mereka langsung mendapatkan pahala syahid gitu? Ya. Itu bagaimana, Ustaz? Ya. Jadi sikap yang benar adalah menghadirkan tadi itu semua yang dijelaskan itu, berbagai kemungkinan bisa dihadirkan oleh Allah. Jadi jangan ditentukan satu saja gitu. Karena tadi itu fungsi musibah kan beragam gitu. Jadi itu juga pengampunan dosa bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala, langsung terbersihkan kalau mereka orang-orang beriman. Kan kalau yang mati sakit perut, mati syahid, ya mati tenggelam, mati syahid, mati kena musibah seperti ini juga kita doakan dan mati syahid yang beriman, yang orang-orang yang beriman gitu. Jadi jangan satu langsung divonis begitu, karena kita tidak tahu, karena kita tidak mengetahui fungsi-fungsi musibah yang tadi dijelaskan itu, hadirkan semuanya, ada kemungkinan ini, kemungkinan itu, supaya kita bisa bersikap bijaklah. Orang sedang kena musibah malah langsung dikecam seperti itu juga tidak tepat. Ya, bahwa nanti setelah itu kemudian kita melakukan introspeksi dan sebagainya, tidak menutup kemungkinan kita harus memperbaiki diri. Tapi kemungkinan yang lain yang positif, pandangan positif tadi juga harus dibuka. Ya, karena kita nggak tahu, jangan langsung menentukan begitu. Ya. Insya Allah seperti itu. Jadi faktor musibah yang Allah turunkan bisa jadi beragam, Ustaz ya. Ada kalanya hukuman bagi orang tertentu, ada peringatan, ada penyingkapan tadi ya. Ya. Atau mungkin ada satu masa tertentu musibah itu faktornya cuma satu, yaitu kekufuran yang terjadi pada kaum nabi-nabi yang durhaka, Ustaz ya. Seperti itu, ya. Hukuman itu. Iya. Kan kita lihat di musibah ini kan yang kena bukan hanya orang yang bermaksiat saja, ada pesantren, ada masjid, ada apa segala macam. Ada anak-anak juga, ada yang anak bayi. Ya. Jadi kita berpandangan positif lah. Ya, silakan yang lain, adakah yang ingin bertanya lagi? Kesempatan baik pagi hari ini. Sambil menunggu, saya ingin membahas tentang ayat surat Al-Hadid tadi, Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Bahwa apa yang menimpa, musibah apapun yang menimpa bumi dan bahkan individu-individu kita, itu semuanya sudah tertulis di langit. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Artinya di Lauhul Mahfuz atau di langit itu, di Lauhul Mahfuz saja, itu sudah ada agendanya, Ustaz. Ada katakanlah udah ada rundonnya gitu ya. Rundon musibah demi musibah yang akan ditentukan. Permasalahannya adalah rundon musibah itu
dirahasiakan saja, tidak dibuka sama sekali kepada manusia gitu. Betul. Kira-kira apa hikmahnya Ustaz? Itu Ustaz. Supaya orang bergantung kepada Allah. Ya, supaya Allah, kan Allah juga bisa saja mengubah ketetapan dan sebagainya, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Ya, maka di satu sisi kita meyakini segala sesuatu ini sudah ditetapkan begitu oleh Allah, tapi kan kita disuruh oleh Allah untuk berdoa, untuk berusaha memperbaiki ini, berarti ada kebijakan-kebijakan, ada perubahan-perubahan yang mungkin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ketetapan-ketetapan itu, karena Allah Maha Kuasa gitu. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Dengan memperbaiki diri kita. Sehingga Allah bisa mengubah satu hal kepada hal yang lain yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu tidak diberitahukan oleh Allah kepada kita. Nah, karena tidak diberitahukan, itu statusnya bagi kita ya gelap. Maka kita harus terus bergantung kepada Allah. Allahus Samad, kan begitu. Allahus Samad, kita harus bergantung dalam segala itu kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya itu hikmah. Kemudian musibah itu kan ada dua macam Ustaz. Tadi ada yang buruk, ada yang juga menyenangkan. Yang lanjutan ayat tadi, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum gitu ya. Ya, dua-duanya musibah. Musibah itu juga pelajaran gitu bagi kita ya kan. Ya. Musibah itu untuk meningkatkan kualitas diri kita gitu. Sama anak itu kalau supaya dia bisa jalan kan kadang harus jatuh dulu. Ya kan, tapi dari jatuh itu jangan dilihat sesuatu yang negatif. Oh, justru dari situ dia bisa belajar gitu. Ya. Dan malah kadang-kadang sampai luka dan sebagainya, itu bisa jadi positif bagi dia supaya dia belajar gitu. Supaya dia kuat pegang. Kalau anak tidak tahu kalau api itu panas. Nah, setelah dia pegang, nah dia nangis dan sebagainya. Tapi setelah itu dia belajar. Kalau lihat api dia nggak mau pegang lagi. Nah, itu. Tapi kira-kira diukur, jangan sampai berbahaya. Kena dikit saja. Kira-kira begitu. Itu contoh sederhananya. Maksud saya bahwa kesenangan atau anugerah atau rezeki yang berlimpah itu juga musibah Ustaz ya? Iya, bisa jadi. Itu kan ujian. Makanya tadi arti musibah itu bisa jadi dalam bentuk ujian. Ujian itu bisa disebut musibah. Maka karena ujian itu ada dua, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Makanya ketika ada Umar bin Abdul Aziz itu diangkat menjadi khalifah, yang diucapkan kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tidak mengucapkan syukur, tapi dia mengucapkan innalillah karena dia tahu ini musibah, ujian gitu. Nah, gitu. Sementara orang lain bersujud syukur. Naik jabatan saja tasyakuran. Ya, tasyakuran. Padahal bisa jadi itu musibah. Sebulan setelah menjabat jabatan yang baru dia ketangkap sama KPK. Jadi musibah itu. Musibah. Ya. Kalau pulang haji boleh tasyakuran Ustaz. Ya. Ustaz, kemudian mungkin yang paling penting buat kita sekarang setelah kita mengalami musibah di Cianjur nih, kepada warga lain gitu di Bogor, Jabodetabek katakanlah, ya, apa yang harus dilakukan supaya mencegah musibah gitu, hal besar apa yang harus dilakukan supaya musibah itu tidak bergeser. Katanya secara teori sesar-sesar itu terus aktif ke berbagai wilayah Jakarta, Jabodetabek. Supaya itu tidak terjadi, upaya spiritual, upaya syar'i apa yang atau upaya yang lain apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama kita harus membantu mereka. Ya, itu merespon. Kenapa Allah menghadirkan ini musibah ini? Bisa jadi ya karena ada sebagian orang yang tidak beramal kalau nggak ada musibah gitu. Padahal dia punya orang kaya, punya banyak kekayaan dan sebagainya, tapi dia nggak mau beramal kalau nggak ada musibah itu. Nah, harusnya mereka belajar.
Ya, kedermawanan itu tidak harus menunggu ada musibah dan lain sebagainya. Maka kita semua berkewajiban untuk memberikan bantuan pada mereka ini untuk satu hikmah agar kedermawanan itu menjadi ciri khas orang-orang beriman lah di Indonesia ini. Yang kedua, ya belajar dari peristiwa ini supaya ya bahwa meninggal itu kapan saja bisa. Kan supaya kemudian kita dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun, apalagi sudah dibacakan harus itu, supaya kita makin komitmen kepada nilai-nilai Islam itu makin tinggi gitu. Kalau itu terjadi kapan saja kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan bisa jadi dengan kita meningkatkan taubat, memperbaiki diri, mungkin tadi ketetapan lempeng-lempeng yang diperkirakan oleh para ilmuwan akan terjadi begini-begini itu bisa jadi ditunda oleh Allah, bisa jadi juga tidak dihadirkan dan sebagainya karena doa-doa orang-orang soleh, karena kesolehan-kesolehan masyarakat dan lain sebagainya, itu sesuatu yang bisa terjadi. Allah Maha Kuasa. Saya kira itu di antara hikmah bagi kita yang tidak terkena itu. Dan juga partisipasi aktif kita dalam mencegah kemungkaran Ustaz ya, baik yang di masyarakat maupun yang terstruktur ya. Kesolehan itu hanya bisa dihentikan dengan kemungkaran itu hanya bisa dihentikan dengan kesolehan. Ya, dengan kesolehan orang berhenti bertobat, udah akhirnya efek dari kemungkaran itu dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, jika tidak ada lagi sebentar Ustaz. Saya ingin iklan sedikit tentang open donasi dari Rumah Quran Sa'adah RQS ini untuk musibah Cianjur. Ya. Kita sebagai tetangga gitu ya, Cianjur Bogor itu satu dapil, masa kita nggak ngapa-ngapain gitu ya? Ya kita menjadi fasilitator untuk membantu mereka. Kita punya kontak-kontak orang-orang pesantren di sana yang juga terdampak ya. Mereka itu memulangkan santri-santrinya karena asramanya hancur, jadi mereka sedang fokus ke masyarakat. Jadi untuk kegiatan. Boleh minta tolong ke antum share ke Ana, nanti Ana share ke beberapa teman-teman. Boleh Ustaz, insya Allah Ustaz. Ya. Silakan Bapak Ibu jamaah rahmatullah yang ingin menitipkan kepada RQS diantaranya ya. Lembaga-lembaga lain tentu banyak ya, tapi boleh ke lembaga lain, boleh juga ke RQS. Silakan ke rekening yang tercantum ini. Mungkin itu saja. Ustaz, silakan menutup dengan doa. Alhamdulillah kita sudah selesaikan majelis kita, mudah-mudahan bermanfaat. Allah catat sebagai amal soleh kita, amal tambahan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis kita dengan pertama membaca umul kitab A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah yang baru saja kita baca juga mudah-mudahan bisa meringankan beban-beban saudara kita yang terkena musibah. Amin. Di ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah Ustaz
Aun Rafiq Saleh atas materinya dan doanya, mudah-mudahan ini menjadi kegiatan positif dalam rangka mendukung saudara kita dari Cianjur dan juga menguatkan kita semua secara ruhiyah, secara spiritual ya, untuk lebih baik lagi dengan adanya musibah yang terjadi. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kafir Ustaz. Iya. Sudah ya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Jazakallah. Ya manila. Ya, mohon izin menutup ruangan Zoom ya, Bu. Tapi sebelumnya.